Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel aku, channel cerita horor Yorimaru 47. Jadi kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari temanku yang akan berbagi cerita horor pendakiannya ke kalian. Pasti sudah sangat familiar bukan, di gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, Gunung Semeru. Jadi ceritanya temanku ini bersama berangkat 12 orang muncak ke Gunung Semeru selama 4 hari 3 malam, 9 pria dan 3 wanita. Jadi seperti apa pengalaman horor pendakian mereka? Ayo kita simak dan wawancarai narasumbernya. Yo guys, ini temanku sudah ada di sampingku yang akan membagikan ceritanya pendakian ke Gunung Semeru. Seperti apa mistisnya? Ayo kita simak. Tapi sebelum itu lebih baik kita kenalan dulu kali ya. Jadi siapa nih mas namanya? Nama saya Randian, biasanya dipanggil Randy ya teman-teman. Ya namanya Randy. Kalau kalian nyimaknya dari channelnya Bang Jo di perkemahan camping di Coban Jae, Randian ini adalah salah satu tokoh di cerita tersebut. Dan kali ini dia akan berbagi ceritanya. Gimana nih ceritanya awal mula pendakian ke sananya? Itu awal mulanya tahun 2017 setelah Hari Raya Idul Fitri, 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu saya diajak temanku yang namanya Mas Pejo. Mas Pejo itu seorang guide. Dia mau mengantarkan tamu dari Tangerang sama Bandung. Terus saya diajak. Setelah waktu keberangkatan, Mas Pejo di SMS saya, Mas Ren, saya berangkat duluan yo, soalnya tamu-tamu sudah ada di sana di base camp jeep pemberangkatan. Oh ya mas. Terus saya jam 10 pagi mulai berangkat. Pertama sendirian, terus di tengah jalan ketemu temanku emang namanya Didin. Mau kemana mas? Tanya Didin. Ning Semeru, ayo melu. Oke ayo. Terus kami langsung berangkat berdua. Setelah kumpul di base camp jeep itu, kami semua berangkat dan sampai di Ranupane itu sore jam setengah 4. Di situ kami pendaftaran, terus sama briefing dulu dan mulai berjalan jam 5 sore. Saat perjalanan nggak kejadian apa-apa sih, sampai dari kita jalan sampai di jembatan yang baru itu, tim dibagi 2 orang. Maksudnya dibagi 2, yang bawa logistik sama tenda-tenda itu duluan. Terus sisa tinggal 5 orang, saya, temanku Mas Paijo, Mas Brian, sama anak Tangerang cewek 2, TB sama Putri. TB ini cewek tomboy. Tadi berapa rombongannya sampean itu? 5 orang ya? Iya, 5 orang. Tinggal 5 orang. 3 cowok 2 cewek. 3 cowok 2 cewek. Itu termasuk mas guide-nya enggak? Iya, Mas Guide, Mas Pejo itu Mas Guide-nya. Terus yang rombongan pertama kok ditinggal? Maksudnya kok gak sama guide yang rombongan pertama? Kan rombongan pertama itu ada 1 orang yang sama seperti Mas Pejo lah, sama-sama guide juga. Jadi Mas Pejo minta tolong ke dia gitu. Namanya itu Mas Angga, dari Tangerang juga. Kan Tangerang kan ada 4 orang.
cewek 3 sama Mas Angga itu 1. Terus yang dari Bandung itu 3 cowok semua. Oh gitu. Oke. Apa nih alasannya kok sampai dibagi 2? Karena apa? Yang cewek ini, apalagi yang TB itu baru pertama kali. Dan katanya sih julukannya itu pelor. Apa maksudnya pelor itu? Pelor itu nempel molor. Oh. Maksudnya gampang tidur. Iya. Tapi udah pengalaman mendaki nggak ceweknya? Katanya sih udah sering sih. Sering di berbagai gunung di daerah Bandung gitu, Jawa Tengah. Oh. Jadi rombongan yang kedua ini rombongan lambat ya, guys. Iya, tersantui. Iya. Lanjut. Oke. Setelah rombongan dibagi 2 itu, kita masih jalan beriring-iringan sampai pos 2 kalau nggak salah. Itu si TB itu kan kecapean, minta, "Bang, istirahat dong ke Mas Paijo." Ya udah, aku tak tidur bentar yo. Lo kok tidur? Ya enggak apa-apa Mas, capek. Ya udah wes 1 jam ya. Nah di situ kami break 1 jam di pos 2 ini. Ditinggal sama rombongan yang pertama. Yang pertama langsung lanjut jalan. Istirahat 1 jam. Iya 1 jam. Terus dari pos Simaksi ke pos 2 itu berapa lama? Dari pos Simaksi sampai pos 2 itu 1,5 jam kalau nggak salah. Wah, istirahatnya kebangetan orang itu 1 jam. 1 sampai pos 2 itu kan istirahat 1 jam. Kalau nggak salah jam 6 mau maghrib. Terus kita bangunin si TB, kita jalan lagi. Setelah jalan, di tengah jalan capek lagi TB. Mas istirahat yo. Ya, tapi nggak boleh tidur loh, kata Mas Paijo gitu. Ya udah istirahat, kita makan cemil-cemilan. Nah setelah 15 menit kalau nggak salah, itu kita jalan lagi sampai pos 3. Mungkin jam berapa ya? Jam setengah 7, setengah jam lah perjalanan. Setengah 7 malam. Malam. Setengah 7 malam. Kita di pos 3 itu lagi-lagi TB minta tidur. Mas, aku tidur bentar yo. Ya udah wes tidur loh, tapi jangan lama-lama. Ya sambil apa itu TB tidur, saya kan ngambil kompor sama gas itu mau berbikit. Nah, kita nyampe di pos 3 itu masih banyak pendaki yang mau naik. Karena TB minta tidur, saya bikin kopi. Setelah bikin kopi selesai, saya keluar tenda. Maksudnya saya keluar dari pos 3 itu, tiba-tiba kok sepi gitu loh. Ternyata semua pendaki sudah tidak ada. Terus tiba-tiba ada angin lewat. Wush. Hatiku gitu. Itu apa itu waktunya posisi katanya kan sebenarnya banyak pendaki ya. Terus itu udah jalan semua apa gimana? Itu udah jalan semua kayaknya. Saya kan pas bikin kopi itu nggak lihat kemana-mana. Setelah bikin kopi itu selesai, saya keluar dari pos 3 itu. Saya lihat situasi kok sepi banget tuh. Terus tiba-tiba kayak angin lewat gitu. Angin lewat terus saat itu dek. Ada apa ini? Terus saya kembali ke pos 3 itu, bilang ke Mas Paijo, "Mas Paijo gak berangkat ah?" Kok diem aja Mas Paijo ini. Waduh, ada apa ini, hatiku gitu. Kalau Mas Paijo kan kalau ada apa-apa itu selalu diem. Oh tuh. Tapi sebelumnya Mas Paijo ini punya semacam apa kesensitifan nggak sama hal yang kayak gitu? Ya
punya sih, dia itu kan kayak punya indera keenam gitu loh, jadi tahu kalau ada makhluk halus di sekitar. Nah setelah itu Mas Paijo tiba-tiba nyuruh, ayo wis jalan wis. Saya bangunin TP, terus TP bangun, bilang, wah masih ngantuk mas, sebentar lagi, ayo Pi, biar nggak kemalaman, kasihan yang lain, gitu. Kata si Putri yang satunya. Setelah kita kemas-kemas, terus kita jalan. Kata Mas Paijo, Mas Randy kamu di depan, terus Putri di belakangmu. Dan belakangnya Putri itu TB dan saya yang di belakang, kata Mas Paijo. Iya mas. Kan 5 itu kan 4 lah. Oh iya, maaf lupa. Tadi kan 5 orang ya. Terus sekarang menjadi 4 orang. Yang satu kemana nih? Oh iya, yang satu tadi setelah saya mau bikin kopi itu dia pamit mau duluan, soalnya bawa logistik itu katanya. Dia pamit ke Mas Paijo tapi saya enggak tahu sih. Nah terus setelah itu kita mau jalan, formasinya saya di depan, yang belakang itu Putri, terus yang nomor 3 TB, dan yang terakhir Mas Paijo. Kan dari pos 3 ke 4 Ranu Kumbolo itu kan akan pertama kan naik, di tanjakan itu pelan-pelan kan, jalannya lemot ya, Si TB nya lemot. Jalan pun juga lemot. jalannya Di lemot, samping suka tidur. jalannya sudah lemot, pelan sampai, nah saya di atas itu kan habis tanjakan terus datar gitu. Saya di situ baru nyampe, jelek di depan itu kayak ada selebet cahaya gitu. Cahaya pas kelebat putih. Ya, ya kayak cahaya sih, bukan segelap putih. Sret itu, saya kira lampu senter. Sekilas gitu aja. Terus Ya karena nggak saya hiraukan, terus saya lihat di bawah kan ada si Putri naik, terus disusul TB sama Gerutu gitu, nggak tahu Gerutu apa. Terus Mas Paijo, saya bilang Mas Paijo aman ah, diem. Kok oh, iya? Mas Paijo-nya diem. Tadi katanya kalau diem gitu berarti ada sesuatu ya. Ya nggak tahu setelah itu Situasinya. situasinya kayak gimana nggak tahu. Cuma kalau firasat saya kalau Mas Paijo diem gitu berarti ada apa-apa. Kok diem gitu? Yaudah, terus setelah semuanya dari tanjakan kan jalurnya datar. Di situ Mas Paijo bilang, ayo mas, jalan lagi. Kita jalan. Setelah jalan mungkin 5 meter lah, tiba-tiba TB itu nunduk sambil nangis. Nunduk sambil nangis. Itu tiba-tiba. Kebetulan waktu itu jaraknya jauh nggak antar kalian itu? Oh enggak sih, cuma mungkin 1 meteran lah. Oh, jadi masih dalam jangkauan ya. Terus saya kan kaget, lalu balik badan, saya samperin, kenapa? Itu mas, tuh gitu sambil nangis. Ya, si TB berarti melihat sesuatu ya? Iya. Dia bilang yang pas sampai ke Ranu Kumbolo, katanya itu lihat kayak sosok gitu, sosok hancur, mukanya hancur, minta tolong. Waktu itu yang lihat si TB doang? Iya, si TB doang. Terus saya bilang Mas Paijo gimana ini? Itu posisi TB masih nangis. Terus Mas Paijo nepuk pundaknya si TB. Gak apa-apa be, ayo wes jalan. Terus ayo mas ini jalan. Oke, kita jalan. Formasinya masih sama, saya di depan. Saat jalan itu TB itu masih nangis, terus kayak tangannya itu bus pergi gitu. Jadi mungkin kalau keadaannya seperti itu, baru si muka hancur ini mungkin nggak jauh dari dia mungkin ya?
Iya, bisa jadi. Terus kan kita kan panik gitu ya, antara panik sama saya kan di depan, saya kan nggak tahu jalur. Aduh, gimana ini, terus aja Mas Pejo gimana, lanjut Mas Ren gitu. Khusus TB itu sambil nangis terus bilang, Mas yang di depan semuanya ayo doa doa. Saya itu doa sholawatan, sholawat terus. Kalau saya diam, si TB itu malah nangis sambil jangan diam Mas terus. Jadi untuk membantu mengusirnya mungkin ya, Iya. Mas Randy-nya ini sholawatan guys. Jadi bagaimanapun perlindungan paling efektif itu dari Tuhan. Lanjut gimana Mas Ren? Iya. Kan kita jalan nggak pakai berhenti ya. Di situ kan sebelah kiri tebing, sebelah kiri itu jurang, sebelah kanan itu tebing. Saya cuma khawatir kalau nanti ada apa dengan TTB, loncat gitu. Itu sambil jalan, nggak ada berhentinya. Mas Pejo dari belakang itu, lanjut Mas, lanjut. Saya berjalan itu antara takut sama khawatir jadi satu. Di situ saya rasanya dari kanan kiri itu kayak ada yang ngikuti banyak banget. Oh, jadi selain TB yang melihat penampakan itu, Mas Randy-nya juga merasakan hawa energi yang banyak ya dari sekitarnya. Iya, rasanya itu banyak banget, kayak ngikutin gitu. Jadi kita jalan itu kayak cepet, terus banyak yang ngikutin. Nah, saat ada sedikit tanjakan, saya kan nanjak. Itu tanjakan kayak ada ranting pohon ini, akar pohon. Karena ada kayak semak belukar gitu nutupin. Saya buka. Apa tuh? Waduh, aku jadi penasaran nih. Enggak. Saat saya buka itu kayak ada putih. Nggak tahu putih itu apa, pocong atau nggak tahu itu. Itu Cuma pas semen buka, semaknya pas di depan atau apa ada jarak penampakannya itu? ada jarak mungkin 4 meteran ya. Saya kan di situ kaget sama berhenti. Dek, si TP masih nangis. Terus kata Mas Paijo, ngapain Mas? Lanjut aja. Katanya Mas Paijo gitu. Ya udah Mas, ya udah. Antara takut dan mau berhenti, langsung saya lanjut aja. Setelah disuruh lanjut itu kan nanjak ya. Setelah naik jalan itu nggak kelihatan, udah hilang. Sosok Sosoknya itu tadi. putih tadi ya. Nah, Yuk. setelah ngelewati sosok yang hilang itu tadi, kita terus jalan masih sambil TB masih nangis terus kayak ngusir gitu, pergi. Terus berjalan sampai keluar dari hutan, kelihatan Ranu Kumbolonnya itu tiba-tiba kakiku kram. Terus sama tiba-tiba kram. Kram, aduh, semenjak kakiku kram. Di situ saya nggak bisa jalan, kram, bener-bener kram. Terus tiba-tiba dari belakang itu ada kayak orang jalan itu mendekat. Blok. Saya lihat tuh siapa? Oh ternyata temanku yang tadi yang 5 yang jalan duluan. Oh, itu maksudnya nyusul gitu tuh. Katanya nyusul kok lama. Mas Ren kenapa? Oh, Mas Pri kram. Langsung ke Mas Paijo itu. Mas Brian disuruh megangin si TB. Ya Mas tolong Mas TB dipegangin. Langsung Mas Paijo bilang ke saya, Mas Ren tak tinggal ya, gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa Mas, mari ini tak susul. Jadi sampean ditinggal sendiri. Tinggal sendiri kan, cuma tinggal beberapa mungkin turunan kan nyampe di Ranu Oh, jadi tinggal turunannya aja ya. Di situ setelah saya kan habis kram gitu ya, setelah agak baikan saya gendong kariku lagi, saya noleh ke belakang. Saya kelihatan belakang banyak orang gitu loh.
Itu perasaan sampean atau sampean emang sekilas melihat? Kayak perasaan mungkin ya, cuma kayak di hutan kayak banyak orang gitu loh. Jadi guys, memang ada terkadang kalau memang orang sensitif itu meski gak melihat bisa merasakan kehadiran mereka. Jadi mungkin yang saat itu Mas Randy alami jadi seperti itu. Penghuninya sana mungkin Mas ya? Ya mungkin. Terus itu kan sudah ada mendingan saya, terus saya turun di bawah ketemu si TB, sudah agak begitu nangis ya. Terus saya tanya ke TB, kenapa sih nanti itu Mas? Kata si TB, saya didatengin sama kayak sosok gitu, mukanya hancur, dia minta tolong. Ya saya nangis, nggak tahu mau nolong apa gitu. Katanya gitu. Setelah sampai di Ranukumbolo itu, kita cari teman kita kan yang sudah duluan. Setelah di situ Mas Paijo kayak beri minuman gitu, nggak tahu minuman itu ada apanya Ya mungkin udah didoain kali ya. ya. Itu langsung dikasih minum, terus dia tidur, nggak tahu tidur atau pingsan, nggak tahu. Kayak kan saya kan juga capek ya, di situ saya bangun tenda langsung tidur Di camp malam pertama di Ranukumbolo ya. di malam pertama itu kan. Terus tadi ini sebenarnya kan Mas Paijonya kan udah diem mulai dari pos 3 ya. Ada hubungannya nggak sama si TB ini tadi kejadiannya? Ya, itu Mas Paijo cerita pas pagi, pas katanya pas di pos 3 itu setelah bikin kopi itu Mas Paijo lihat katanya di pohon sebelah kiri, kalau kiri pos itu ada sosok, nggak tahu sosok itu apa, tapi ngeliatin kita. Terus kok lama-lama jadi banyak gitu katanya. Terus Nah di situ Mas Paijo kan, waduh nggak enak. Terus bangunin si TB, disuruh lanjut jalan. Nah pas di jalan itu, pas katanya TB pergi-pergi itu katanya satu sosok yang mukanya hancur itu di samping TB ngikutin terus. Terus yang lainnya di sebelah kanan kiri banyak banget, tapi nggak mau mendekat gitu loh. jadi cuman satu sosok yang di sampingnya itu. Iya, cuma itu yang kayak beriringan terus sampai mau ya, yang saya kram itu baru itu udah lepas, nggak diikuti lagi. Oh, jadi itu guys, di pos 3 tadi Mas Paijonya ternyata bukan tanpa alasan dia kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang dari pos 3 ini si TB memang sudah diincar mungkin ya sama si sosok itu ya. Iya mungkin, nggak tahu juga salahnya apa, cuma dari situ kata Mas Paijo, dari situ. Oh, jadi gitu. Terus pas sampai di Ranukumbolo Mas? Pas sampai di Ranukumbolo itu kita tidur, nggak tahu tiba-tiba subuh saya bangun, terus sholat. Yang lainnya saya lihat masih tidur sampai jam 6 pagi itu semuanya bangun. Kita masak-masak, terus setelah masak-masak jam 9 pagi kalau nggak salah kita packing, terus kita lanjut jalan ke Kalimati. Dalam perjalanan sih enggak ada, sampai Kalimati aman-aman aja, soalnya masih pagi. Nyampe Kalimati itu jam 2 siang kalau nggak salah. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam 9. Berarti 5 jaman ya? Iya, kira-kira 5 jaman lah. Nah di situ kan kita bikin tenda lagi tuh, kita buka tenda terus masak. Kita kan di situ kita ambil di bawah pohon besar 2 diapit itu.
Setelah kita nyampe di kalimat itu, kita bikin tenda, terus kita masak-masak. Setelah masak-masak, kita kan dari beberapa tenda kita rame sendiri. Ya, kita kan logatnya beda ya, dari Tangerang, dari Bandung, dan dari Pasuruan. Jadi saut-sautan gitu, rame banget. Saat rame itu sampai jam 5:30, karena rame sendiri, ditegur sama tenda sebelah, "Mas, mau malam mas?" "Oh iya mas," saya bilang gitu. Terus pas di situ kan habis rame itu semuanya diem, terus saya disuruh ngambil air di sumber airnya. Iya, di sumber airnya itu lumayan jauh sih. Saat mau ambil air minum, ambil aku tempat wadahnya itu kan, saya ambil terus lihat di pohon, kan sebelah tenda kan ada pohon 2 gitu, ditutupin kayak kain, nggak tahu. Oh, semacam dikeramatkan mungkin. Seperti itu kayak saya lihat itu ada yang sender gitu, nggak tahu itu kuntilanak atau apa gitu, putih. Itu ngeliatin sampean? Enggak, membelakangi. Cuma saya kan ambil apa itu, jerigen, saya nunduk terus mau ngangkat gini, kelihatan gitu apa ya kayak cuek aja. Terus saya sama ngajak Mas Brian, temenku yang satunya itu, ngambil air. Kan lumayan jauh, itu turun kayak di jurang gitu. Pas ngambil air, saya kan nunduk. Setelah air terisi, saya bangun. Terus gantian sama Mas Bian yang ngambil. Saat Mas Bian ngambil, saya kok di belakang ada yang ngikutin gitu rasanya. Di belakang saya kan sender di tebing gitu. Ya. Saya lihat kok nggak ada gitu. Saya cuek kaca. Terus setelah ambil air itu, saya kembali sama Mas Brian itu. Setelah mau nyampe tenda kan sebelahnya pohon itu ya 2 ya. Nah, di tengah-tengahnya itu kayak ada perempuan gitu loh, berdiri Di tengah-tengah pohonnya itu. Di tengah-tengah pohon 2 kan, pohon satunya sebelahnya itu kan tenda kita. Nah, sebelahnya itu pakai baju putih, nggak tahu itu apa. Saya siapa ini? Terus saya bilang ke Mas Brian, "Mas, sopo ya sebelah tenda ini?" Terus kata Mas Brian, "Sopo nggak ada." Jadi cuma kamu aja yang lihatnya ya? Iya. Ya udah, saya terus jalan mau sampai ke tenda kita itu udah nggak ada ya. Saya lihat udah nggak ada. Kok cepet? Ya sudah, saya diam aja. Terus habis ambil itu, kita kan bikin apa ini, bikin kacang hijau kolak Mas Paijo. Ya. Setelah makan itu semua tidur, itu lagi disuruh Mas Paijo bilang, "Habis ini semuanya tidur, gak boleh ada yang bangun gitu. Soalnya kan nanti malam kita summit." Oh, jadi cuman masalah fisik doang kan? Apa ada kemungkinan masalah lain disuruh nggak boleh bangun? Itu nggak tahu, soalnya Mas Paijo nggak cerita sih. Cuma saya kebangun itu jam 11, saya kan keluar tenda cari lapar kan, cari makan gitu, cari roti. Itu sekilas kayak apa itu, kayak sekelebetan gitu di Lewat? Tenda saya kan ngadap di pohon. Ya. Nah, dari samping kiri ke pohon. Apa itu? Saya bilang gitu.
balik ke masuk ke tenda tidur lagi. Jadi daripada menghindari hal-hal yang nggak diinginkan kan ya, cemen langsung masuk tenda lagi. Ya itu habis peristiwa itu jam 12 kita dibangun semua untuk summit. Kita di situ setelah bangun kita di briefing sama Mas Paijo, kita dibagi tim, dan kalau nggak salah itu 2 tim kan, 2 yang nggak ikut, berarti 5-5. Yang cewek 2 itu ikut saya sama Mas Paijo. Terus yang Mas Brian bawa anak Bandung 3 cowok itu. Nah dari situ kita setelah briefing kita jalan. Setelah kita jalan masuk hutan itu, masuk vegetasi itu kan nanjak Ya. Pas nanjak itu kita masih barengan, yang grupnya Mas Brian di depan, saya di belakang. Nah formasinya masih sama, saya di depan, Mas Bejo di belakang. Pas kita jalan terus kan, samping kiri kan jurang, samping kanan kan jurang. Nah Ya. pas tanjakan kalau nggak salah setengah perjalanan itu saya lihat kayak ada cahaya gitu. Cahaya apa asap? Enggak sih, cahaya, warnanya itu merah, sebelah kiri jurang, kayak api atau apa sih ini cahaya. Kalau cahaya seperti itu, kalau setauku ya, itu apa berawal dari kecil dulu, kemudian semakin membesar? Enggak sih, cuma pas saya jalan tiba-tiba muncul gitu kayak cahaya merah, langsung hilang, cuma sekilas. Oh ya, mungkin itu standarnya. Soalnya kalau setauku cahaya atau bentuk api yang semakin membesar itu kalau di sini ya namanya setan kemaman gitu, sejenis dengan setan Banaspati. Ya untung aja itu bukan Banaspati ya. Kalau Banaspati ya mungkin bisa diikuti. Ya lanjut, gimana Mas? Ya yang lihat itu cuma saya, soalnya kan pas habis lihat itu kan kita jalan terus kita break 5 menit, terus saya nyamperin Mas Paijo. Mas Paijo tadi lihat cahaya nggak? Cahaya apa? Kak kamu no? Katanya gitu. Oh ya wis, ya udah kayak cuek. Terus setelah 15 menit break kita jalan lagi. Nah kita nyampe di perbatasan vegetasi. Nah di perbatasan vegetasi itu kan ada pohon satu yang kayak apa ya, mati gitu. Nah Apanya mati? maksudnya kayak pohon mati gitu kan, perbatasan vegetasi. Setelah itu tidak ada pohon. Oh, yang mau puncak itu ya? Nah dari jauh itu, dari pohon itu kayak kan kayak ranting di atasnya itu kayak ada yang nangkring gitu loh. Kira-kira apa tuh? Nggak tahu ya, kayak monyet, kalau kayak monyet atau apa gitu. Gede nggak pohonnya? Besar pohonnya ya, mungkin 2 orang, kalau 3 orang lah, kalau apa itu ngerangkul itu bisa nyampe. Ya gede berarti. Itu Terus? kayak apa ya, saya pas kan lihat itu, saya lihat ke atas gini, kata Mas Bejo, lihat apa Mas Ren? Kak Mas, lanjut aja. Setelah jalan terus nyampe pohon itu kok nggak ada gitu. Berarti bisa dibilang selama sampai melihat penampakan itu dari jarak jauh aja ya. Terus Iya. pas datengin malah Ya, hilang. Terus setelah ngelewatin apa,
pohon itu kan sudah nggak ada pohonnya. Kita jalan terus sampai tengah-tengah mau puncak itu, tiba-tiba saya rasanya berat gitu badan semua, padahal nggak bawa apa-apa nih. Samitan memang nggak bawa apa-apa ya. Jadi terasa berat kayak bawa beban gitu. Iya, kayak bawa karier gitu. Nggak tahu itu faktor alam atau apa, nggak tahu ya. Terus saya paksa saja jalan terus, mungkin seperem 5 kali jalan gitu saya Muntah-muntah. muter cuma tapi nggak keluar gitu, muter tapi nggak keluar. Terus kata Mas Paijo ditepuk pundakku itu, opo mas, Langsung hilang. enggak sih, opo mas gitu. Terus disuruh break, kita minum, dikasih minum sama Mas Paijo, nggak tahu ya aqua apa, botol aqua gitu. Ya, Terus terus minum dulu, saya minum. Setelah minum kok agak enakan gitu. mungkin gangguan energi mungkin ya. Iya mungkin. Setelah enak juga kita lanjut jalan terus. Nah, mungkin mau sampai puncak kan kita harus naik kayak tebing dikit gitu ya. Ya. Nah di situ di bawahnya kita istirahat di situ. Di situ saya muter lagi. Muter tapi nggak keluar gitu. Saya sampai jongkok gitu. Terus saya dipijitin sama Mas Paijo belakang. Tapi mijitnya tuh nggak mijit gitu, kayak mijit gimana ya? Kayak beda gitu ya. Maksudnya bukan mijit tapi kayak ngobatin orang gitu loh. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu gangguan dari penghuni sananya mungkin. Iya. Pas sampai nggak kuat mungkin ya. Itu mungkin 5 menit lah kayak gitu. Terus dikasih minum lagi, minum mas. Saya tanya, apa mas aku mas kok nganu? Yo kata Mas Paijo bilangnya, ini kan nganu dataran tinggi ya. Sudah mau sampai puncak itu faktor alam mas. Energi pean tambah energi alamku kok bentuk aku. Oh jadi semacam berbenturan gitu. Karena mungkin udah lelah juga mungkin ya. Iya mungkin. Oh gitu ada. Terus nih mungkin 10 menit di situ. Setelah itu kita naik. Yo. Setelah habis muter-muter itu, terus kita naik. Kan tinggal dikit lagi naik kayak tebing itu kita nyampe. Terus kita naik. Alhamdulillah sampai puncak itu jam 5:30. Sampai puncak 5:30 kita di situ foto-foto. Di situ alhamdulillah sujud syukur sampai nangis gitu. Sampai jam 7:04 gitu. Saya mau pulang gitu kok mau muter-muter lagi gitu. Nggak tahu ya, mungkin efek nggak makan gitu. Setelah kita foto-foto terus kita turun sampai Kalimati nggak ada apa-apa. Terus setelah turun sampai Kalimati itu jam 9-an gitu. Terus kita packing jam 10 kita pulang sampai Ranukumbolo. Kita nginep satu malam lagi. Terus paginya kita jam 9-an itu kita packing terus langsung pulang. Itu nggak pakai masa-masa, langsung jalan. Dan sampai Ranupane nggak ada apa-apa. Terus sebelum pulang kita melipir ke Bromo, foto-foto. Terus sore gitu kita udah di base camp jeep itu. Terus kita pulang sampai rumah masing-masing. Jadi terakhir kejadiannya itu Serenditi ini muta-muta di puncak ya. Kemudian perjalanan pulangnya udah aman, nggak ada kendala apa-apa. Ya nggak ada, sampai semua pulang itu kan kita bikin grup itu ya, grup WA. Di situ semua share sampai sini, alhamdulillah sampai sini aman gitu. Jadi
semua sudah tidak ada kendala lagi, dan untungnya kejadian TB tadi sudah tidak ada atau hilang ya. Iya. Hilang waktu sudah di Ranukumbolo, jadi tidak diganggu lagi. Jadi seperti itu ya, kita bersyukur karena tidak sampai ada korban ya. Iya, alhamdulillah. Tidak ada korban, tidak ada kesurupan, hanya saja ya mungkin itu efek dari semacam dipagari mungkin sama Mas Faijo ya. Ya mungkin, soalnya kan saya juga nggak tahu ya ilmunya apa Mas Faijo. Cuma kalau ada apa-apa itu selalu diem ya. Ya mungkin punya ilmu sendiri, karena tetap saja kalau di gunung kita harus tetap menjaga kesopanan, dan syukur-syukur kalau ada kelebihan khusus ya. Jadi mungkin karena efek dipagari juga sama Mas Paijo, jadi alhamdulillah sampai lancar. Jadi terima kasih guys sudah menyimak cerita dari Mas Randian ini. Cukup seram sih menurutku ya. Kalau aku ngalami sendiri mungkin akan merinding juga di bagian dimana si TB ini melihat sosok yang hancur mukanya. Aku sendiri tidak pernah melihat sosok-sosok yang sampai mukanya hancur seperti itu. Ya paling aku cuma bisa merasakan. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini, cerita pengalaman pendakian dari Mas Randy dan teman-teman. Kalau kalian ingin kontak dengan Mas Paijo mungkin ke Semeru, mungkin akan aku sertakan juga di deskripsinya. Oke, selamat malam, terima kasih dari channelku. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share juga. Oke, selamat malam dari Yorin Maru 47.